Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasbuddin SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Izinkanlah kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi yang berjudul Masalah Pendidikan dan Penanggulangannya. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Solomon Putra, Melati, Aulia Febriana, Arfa, dan Rahmatul Umrah. Langsung saja kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh pemateri-pemateri yang sudah ditentukan. Masalah pokok pendidikan. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita, yaitu satu, bagaimana semua warga negara dapat meningkatkan nikmati kesempatan pendidikan. Dua, bagaimana pendidikan dapat dibekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Melati akan melanjutkan materi dari masalah pokok pendidikan, yaitu jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 4 permasalahan pokok pendidikan yang terjadi di Indonesia, antara lain yaitu masalah pemerataan pendidikan, yang kedua masalah mutu pendidikan, yang ketiga masalah efisiensi pendidikan, dan yang keempat masalah relevansi pendidikan. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjukkan pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia dini atau anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk kerja atau performance test. Lazimnya sesudah itu masih dilakukan pelatihan pemegangan bagi calon untuk menyesuaikan dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan. Kemudian yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Berbagai masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. Yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Dan yang keempat, masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Kemudian masalah yang keempat yaitu masalah relevansi pendidikan.
Telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan yang aktual atau yang tersedia, maupun potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Sebenarnya kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya. Pada gambaran tentang kerjaan yang ada antara lain yaitu status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya. Yang kedua, sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai, yang ada ialah siap kembang. Peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Semakin berkembangnya iptek, maka sekaligus mempercepat proses globalisasi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku dari masyarakat termasuk peserta didik. Dilihat dari segi lapangan kerja, dunia seni dengan segenap cabangnya telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin mendapat kehidupan masyarakat. Permasalahannya yaitu kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta didik belum menyadari pentingnya pendidikan kesenian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan yaitu berkembangnya iptek dan seni. Antara pendidikan dan iptek terdapat hubungan yang sangat erat. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem yang terorganisir dengan baik, sedangkan teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan. Kemudian pengaruh seni. Seni merupakan kreasi manusia, baik individu maupun kelompok yang menghasilkan sesuatu karya. Berkreasi di bidang seni menjadi kebutuhan manusia, baik secara tradisional maupun modern. Melalui seni manusia dapat menyalurkan kreasinya atau mewujudkan karyanya menjadi sesuatu yang indah, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan yang kedua adalah laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak pula jumlah peserta didik. Menangani jumlah peserta didik yang meningkat, maka dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Suatu wilayah dengan pertambahan penduduk yang pesat dapat menyebabkan masalah pendidikan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan masalah lain. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka fasilitas-fasilitas sosial, pendidikan, dan pekerjaan juga ikut meningkat. Jika penduduk di suatu kota yang padat tidak terpenuhi fasilitas pendidikannya, maka akan menyebabkan penurunan tingkat pendidikan wilayah tersebut. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan pengangguran, sehingga dampak pada tingkat perekonomian juga memburuk. Jika masalah ini terus diabaikan, maka kemerosotan negara tidak dapat dihindari. Tingkat pendidikan yang buruk dapat menyebabkan anak-anak mengalami depresi. Hal ini memicu terjadinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Bahkan dampak lain dari masalah ini bisa menyebabkan tingkat tindakan kriminal yang dilakukan anak-anak meningkat.
generasi muda, dan anak-anak yang cerdas adalah kunci kemajuan suatu negara. Jika masa kanak-kanak mereka diisi dengan hal-hal negatif, maka jalan menuju kesuksesan bangsa akan semakin jauh. Kemudian penduduk merupakan pelaku pembangunan, maka kualitas penduduk yang tinggi akan lebih menunjang laju pembangunan ekonomi. Usaha yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas penduduk melalui fasilitas pendidikan, perluasan lapangan pekerjaan, dan penundangan usia kawin pertama. Di negara-negara yang anggaran pendidikannya paling rendah, biasanya menunjukkan angka kelahiran yang tinggi. Tidak hanya persediaan dana yang kurang, tetapi komposisi usia secara piramida pada penduduk yang berkembang dengan cepat juga berakibat bahwa rasio antara guru yang terlatih dan jumlah anak usia sekolah akan terus berkurang. Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, sehingga untuk melaksanakan pembangunan dalam segala bidang belum dapat berjalan dengan cepat. Karena kekurangan modal maupun tenaga-tenaga ahli atau terdidik. Akibatnya, fasilitas secara kualitatif dalam bidang pendidikan masih terbatas. Pertambahan penduduk yang cepat, lepas daripada pengaruhnya terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan, cenderung untuk menghambat perimbangan pendidikan. Kekurangan fasilitas pendidikan menghambat program persamaan atau perimbangan antara pedesaan dan kota, dan antara bagian masyarakat yang kaya dan miskin. Oleh karena itu, masyarakat dalam mencapai pendidikan yang tinggi masih sedikit sekali. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan yang selanjutnya adalah aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan memang harus tetap digalakkan. Akan tetapi, pemerintah dan seluruh pihak terkait harus lebih memikirkan cara untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah untuk menanggapi masalah dalam pendidikan. Dalam 2 dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan, hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Orang mulai melihat bahwa untuk dapat hidup yang lebih layak dan sehat, harus ada pekerjaan tetap yang menopang. Dan pendidikan memberi jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah, agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Dorongan yang kuat ini juga terdapat pada anak-anak sendiri. Beberapa hal yang tidak dikehendaki antara lain ialah seleksi penerimaan siswa pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang objektif. Jumlah murid dan siswa per kelas melebihi yang semestinya. Jumlah kelas setiap sekolah membengkak. Diadakannya kesempatan belajar bergilir pagi dan sore dengan pengurangan jam belajar. Kekurangan sarana belajar, kekurangan guru, dan yang lainnya. Dampak langsung dan tidak langsung dari kondisi sebagaimana digambarkan itu ialah terjadinya penurunan kadar efektivitas. Dengan kata lain, masalah pendidikan menghambat upaya pemecahan masalah mutu pendidikan. Masalah pendidikan ibarat perusahaan konveksi pakaian yang hanya melayani 3 macam ukuran, yaitu large, medium, dan small. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan yang keempat adalah keterbelakangan budaya. Dalam hal ini disebabkan oleh beberapa hal, misalnya letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, penolakan masyarakat terhadap unsur budaya baru karena dikhawatirkan akan mengikis kebudayaan lama, dan ketidakmampuan ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Inti permasalahannya dalam dunia pendidikan adalah
bagaimana menyadarkan ketertinggalan mereka yang mengalami keterbelakangan kebudayaan, bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan, dan bagaimana sistem pendidikan dapat melibatkan mereka dalam pembangunan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaannya pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaan tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Karena itu, penilaian dari masyarakat luar itu dianggap subjektif. Kebudayaan baru itu, baik yang bersifat material seperti peralatan-peralatan pertanian, rumah tangga, transportasi, telekomunikasi, dan yang bersifat non-material seperti paham atau konsep baru tentang keluarga berencana, budaya menabung, penghargaan terhadap waktu, dan yang lainnya. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia dan penanggulangannya. Yang pertama, permasalahan aktual pendidik di Indonesia, yaitu yang pertama masalah keutuhan pencapaian sasaran, yang kedua masalah kurikulum, ketiga masalah penerapan guru, yang keempat masalah pendidikan dasar 9 tahun. Yang pertama mengenai keutuhan pencapaian sasaran. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah pengembangan sumber daya manusia seutuhnya. Namun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, padatnya muatan pada kurikulum. Yang kedua, pendidikan yang efektif cukup sulit diterapkan karena merupakan hidden curriculum, sehingga memerlukan kemahiran pendidik. Yang ketiga, di dalam penerapan pendidikan efektif, memerlukan ketekunan dan kesabaran seorang pendidik, dan biasanya memerlukan waktu cukup lama. Dan yang keempat, untuk menghasilkan pendidikan efektif, membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga sulit dalam penerapannya. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu kurikulum. Permasalahan kurikulum menjadi masalah yang sangat krusial karena menyangkut konsep dan penerapannya. Bagaimana sebuah pendidikan dapat membekali peserta didik agar pada saat dapat terjun ke dunia kerja? Bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Begitu juga bagaimana memberikan bekal dasar kepada mereka agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu pendidik. Selain kurikulum yang baik, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dapat membawa ke arah perkembangan baru di dunia pendidikan, peran pendidik seperti guru, dosen, sangat diperlukan dan harus dapat melakukan perubahan seiring perkembangan zaman yang semakin pesat di segala bidang, khususnya pendidikan. Kemudian yang keempat, pendidikan 9 tahun. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 memberikan landasan cukup kuat, yaitu dinyatakan pada pasal 6 bahwa hak warga negara untuk mengikuti pendidikan minimal menamatkan sekolah dasar. Selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 yang dituangkan pada pasal 2 bahwa pendidikan dasar itu 9 tahun, terdiri dari 6 tahun untuk sekolah dasar dan 3 tahun untuk sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan dasar untuk memberi bekal berupa kemampuan mengembangkan pribadi sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara, serta membekali peserta didik untuk melanjutkan pendidikan menengah.
Kemudian hambatan pendidikan dasar 9 tahun. Yang pertama, pelaksanaannya masih belum sinkron antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65. Kemudian yang kedua, kesiapan kurikulum belum maksimal. Dan yang terakhir, pelaksana pendidikan perlu dipersiapkan melalui bimbingan dan pelatihan terlebih dahulu. Terus untuk yang kedua, upaya penanggulangan. Pertama, pendidikan aktif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya sekedar insidental. Yang kedua, pelaksanaan ekstrak kurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Yang ketiga, pemilihan siswa atas kelompok yang akan berlanjutkan belajar ke perguruan tinggi. Kelima, tenaga pendidik khususnya guru perlu diberi perhatian khusus. Yang keenam, perlu diadakan penelitian secara meluas. Dan yang terakhir, masyarakat untuk menentukan faktor penunjang dan faktor penghemat dari pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Itulah tadi pemaparan materi mengenai masalah pendidikan di Indonesia dan penanggulangannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.